Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan kemudahan dalam rezekinya. Kembali lagi dengan channel Kandang KSN yang selalu akan memberikan tips and trik dalam tata cara beternak baik kambing maupun sapi, maupun channel menghibur ya, dan yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berapa kali dalam sehari ternak kambing itu diberi pakan menggunakan rumput yang bagaimana, dan berapa kali dalam sehari ternak itu diberi minuman. Nah, langsung saja. Untuk kambing kita atau sapi kita itu pemberian pakan atau minuman itu, kalau pemberian pakan setiap hari hanya diberikan pakan pagi dan sore hari. Kenapa? Karena kambing di tempat kita itu kalau pagi diberikan pakan, sudah disediakan makan, sudah dimakan kenyang gitu. Siang-siang biar mereka itu terbiasa untuk tidak makan apapun dan tidak bengok-bengok atau kasarannya ya bunyi embek-embek gitu. Sedangkan sore hari juga sama. Sore hari kita memberikan pakan secukupnya, menggunakan daun-daun segar boleh, menggunakan komboran juga boleh. Yang paling baik itu memang harus seimbang antara pakan dan komboran katul maupun ampas tahu, ampas sele, dan lain sebagainya. Nah, untuk minuman bagaimana? Untuk minumannya itu juga sama. Setelah makan diberikan, kita berikan makan, kita berikan minum. Minumannya itu bisa dicampur dengan yang namanya dedak, atau menggunakan itu tadi, dedak atau katul, itu boleh. Bisa juga nanti dicampurkan dengan bahan-bahan yang kecil. Contoh misalkan ada sisa-sisa makanan di rumah, itu juga boleh dipakai, tapi itu tidak disarankan. Nah, imbasnya apa kalau kita itu teratur? Kalau kita itu teratur memberi makan ternak kita pagi dan sore, siang tidak dikasih, malam tidak dikasih, itu nanti efeknya atau keuntungannya apa? Keuntungannya satu, keuntungannya kambing atau sapi atau ternak kita itu tidak sering berbunyi, tidak sering merasa kelaparan. Kalau toh siang dikasih, pagi dikasih, siang dikasih, sore dikasih, akan tetapi pada waktu siang itu jarang-jarang ngasih. Nah, itu nanti kerugiannya kambing atau sapi itu bisa malamnya, bisa siangnya itu berbunyi terus. Mereka sudah setiap hari kita kasih, pada waktu siang kita kasih pakan, tapi satu ketika tidak kita kasih pakan. Nah, di situ nanti ternak kita itu berbunyi.
Nah, jangan sekali-kali ngasih makan itu tidak teratur. Kalau bisa teratur aja. Nah, dan kemudian kalau sore itu kita tidak mengasih makanan, ya, kita kasih makanan, pasti malamnya itu ternak kita berbunyi terus. Bunyi kalau tidak tahan ya nanti membuat bising tetangga, sampai pemilik rumah yang dekat dengan kandang kita itu akan merasa terganggu tidurnya. Nah itu. Terus bagaimana sistemnya pemberian makan itu bisa, apakah digantung atau dengan tempat pakan itu? Memang ada dua cara. Bisa digantung, juga bisa dengan menggunakan tempat. Nah ini tergantung lagi dengan bagaimana si pemilik ternak itu membuat kandang. Nah kebetulan juga di daerah tempat saya itu banyak sekali orang yang atau petani-petani yang membuat sistem pakannya itu bukan dengan cara di tempat pakan, tapi pakannya itu dengan cara digantung. Itu sama saja, tidak ada bedanya. Boleh menggunakan digantung pakannya, boleh pakannya itu dicacah terus dikasihkan ternak kita. Semua itu tergantung dengan kebutuhannya. Kalau apakah beternak kambing, beternak sapi itu bisa dilakukan bareng dengan kita kerja atau disambi dengan kerja, Mas? Bisa. Kenapa? Lah itu tadi, kalau kita itu pinter dalam mengatur pemberian pakan ternak kita pagi dan sore hari, sedangkan sore hari setelah kita beri makan langsung kita bersihkan kandangnya, itu nanti dari segi pakannya, dari segi kandangnya itu bisa pakannya itu teratur, sedangkan kandangnya sendiri itu bisa bersih. Kurang lebih kalau pagi itu kita mengasih makan itu sekitar jam 6 atau sekitar jam 5 pagi itu kita kasih makan. Setelah kita kasih makan, langsung kalau mau kerja juga kerja. Kita setelah kerja pulang jam 4 katakanlah, atau jam 3. Habis itu langsung kita beri makan, bisa disambi dengan kita mencari pakan, atau kalau sudah tersedia katul atau apa ya kita, atau ampas tahu dan lain-lain ya, kita tidak perlu mencari pakan ngarit alias gitu. Namun kembali lagi, yang namanya ternak itu bukan hal yang sangat mudah. Kalau kita niat beneran beternak itu bisa. Tapi kalau kita pemula itu hanya iseng-iseng, cuma ikut-ikut, misalkan ikut-ikut orang yang sudah sukses, nah itu tidak bisa. Kita harus berani mengambil resiko apapun kalau kita itu niat mau sukses. Nah, mungkin cukup itu dulu dari channel Kandang KSN atau saya pribadi. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf karena keterbatasan saya dalam menyampaikan
sesuatu. Mungkin semoga kalian yang pemula dalam beternak itu mendapatkan kesuksesan, keberhasilan yang barokah. Sekian, mungkin dalam video yang lain kita akan membahas yang lainnya lagi. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.